Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penuh. Bu Ika. Waalaikumsalam Bu I. Gimana kabarnya hari ini Bu Ika? Alhamdulillah baik sekali ini kabarnya hari ini. Alhamdulillah, ikut bahagia kalau Bu Ika bahagia, saya ikut bahagia. Hari ini Bu Ika melaksanakan itu ya, observasi ya? Iya Bu. Ya. Sebelum observasi Bu Ika, saya ada beberapa pertanyaan, boleh ya Bu Ika? Monggo Bu I. Nah, untuk yang pertama, materinya nanti apa Bu Ika yang akan disampaikan? IPAS. IPAS ya. Tujuan pembelajaran yang nantinya akan Bu Ika capai itu apa? Tujuan pembelajaran itu nanti melalui kegiatan menyimak video, peserta didik itu nanti dapat mengenal atau mengetahui tentang fungsi rangka dan otot pada manusia. Kemudian peserta didik mampu menjelaskan jenis-jenis tulang penyusun rangka tubuh manusia. Dan yang terakhir, melalui kegiatan diskusi kelompok, nanti siswa atau peserta didik dapat mendemonstrasikan bagaimana rangka sendi dan otot dapat berfungsi. Ya baik Bu Ika, berarti ada 3 tujuan pembelajaran ya Bu Ika? Iya betul. Nah, untuk yang selanjutnya Bu Ika, area pengembangan yang akan Bu Ika kembangkan itu apa? Area pengembangan yang hendak saya capai itu yang pertama meningkatkan kemampuan siswa dalam mengenal atau mengetahui tentang fungsi rangka dan otot pada manusia. Yang kedua, mengetahui kemampuan peserta didik dalam menjelaskan jenis-jenis tulang penyusun rangka tubuh dan jenis otot serta sendi. Dan yang terakhir itu meningkatkan keterampilan siswa untuk bekerja sama, berani mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas dengan baik dan penuh dengan percaya diri. Juga ini berarti ada 3 area pengembangan yang ingin Bu Ika capai ya. Untuk yang selanjutnya, strategi apa yang Bu Ika persiapkan untuk pembelajaran nanti? Penerapan pembelajaran yang pertama itu berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam, yang meliputi ada konten, ada proses dan produk. Selanjutnya menggunakan alat sederhana yaitu video tentang rangka, sendi dan otot, dilanjutkan dengan pembentukan kelompok. Dan dalam pembentukan setelah melakukan diskusi nanti, saya akan mendampingi, memberikan bimbingan kepada siswa untuk menghasilkan produk. Jadi metode yang digunakan mengamati video, kemudian diskusi, tanya jawab, penugasan dan ceramah. Berarti di sini Bu Ika menggunakan metode apa? PJBL. Ya. Tadi ada produknya. Baik. Ya. Baik, nantinya Bu Ika semoga ketika melaksanakan pembelajaran di kelas itu lancar. Tujuan yang sudah Bu Ika inginkan tujuannya itu tercapai. Kemudian pengembangan yang ingin Bu Ika capai juga dapat tercapai. Ya, cukup sekian dari saya Bu Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Baik, makasih. Coba tadi yang berangkat lebih awal siapa? Yang nomor 1 tadi berangkat lebih awal? Fajar. Baik. Sekarang Mas Fajar memimpin berdoa teman-teman.
Hari ini Bu Guru akan mengecek siapa yang tidak hadir. Ada tidak di sekitar kalian? Kanan kirinya? Siapa? Adinda. Oh iya, Adinda. Tadi ibunya sudah telepon Bu Guru bahwa Adinda hari ini sedang tidak enak badan. Jadi kita doakan semoga Adinda besok bisa berkumpul dengan kita lagi, bisa belajar bersama kita lagi, segera sembuh. Amin ya. Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Guru mau tanya ini, tadi pagi yang tidak sholat subuh ngacung, tunjuk jari. Oh, kenapa kamu Mas? Kamarnya gelap terus tidak sholat? Takut? Ya kalau besok lagi misalnya kamarnya gelap, mati lampu, kamu sebaiknya bagaimana? Ayo ada yang bisa memberi solusi enggak? Menggunakan senter. Kan ada solusi ya. Nanti bisa memanggil orang tua untuk menemani. Begitu. Kesempatan kelas yang sudah kita laksanakan kemarin kan ini. Nah kira-kira apakah ini akan kita sepakati dalam pembelajaran hari ini? Tidak. Coba kita baca. Satu. Mas Halid. Satu-satu. Ya, kemudian. Ya. Terus? Oh, boleh minum ya. Kemudian? Terus? Ya, sekarang Bu Guru punya pertanyaan nih. Apa yang terjadi pada tulang manusia seiring bertambahnya usia? Ada yang bisa menjawab apa yang terjadi pada tulang manusia seiring bertambahnya usia? Kamu punya nenek, punya kakek? Nah, kira-kira tulangnya itu masih seperti kita enggak? Masih seperti kamu enggak? Kenapa? Ya, Mbak Arini. Osteoporosis. Apa itu osteoporosis? Ada yang tahu? Osteoporosis itu apa? Keropos tulang. Terus apa lagi? Di sini tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik nanti dapat mengenal rangka dan otot serta fungsinya dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan jenis-jenis tulang penyusun rangka tubuh kita dan jenis otot serta sendi dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat mendemonstrasikan bagaimana rangka sendi dan otot dapat berfungsi. Jadi nanti kalian akan mendemonstrasikan inilah. Nanti alur pembelajarannya, yang pertama kamu akan mendengarkan atau akan melihat video untuk pembelajaran hari ini. Kemudian nanti akan membentuk sebuah kelompok. Nanti akan saya bentuk kelompok dengan acak, tidak boleh memilih dengan siapa. Nah, kemudian nanti kalian akan mendemonstrasikan apa yang sudah kalian diskusikan dalam kelompok. Ada pertanyaan sampai di sini? Mana kelasmu? Ini kelasmu. Jangan berhenti. Untuk mulai dari dulu. Saya ditebangmu karena itu. Luka baik ditanggung. Tenang kelasmu paling gede. Tenang kelasmu paling pandai. Dengan kelasmu bersopan santun bersatu. Tenang paling jatuh. Baik, tepuk tangan buat kita semua. Halo semua, kembali lagi ke channel Lita Online. Bagaimana hubungan semua? Semoga teman-teman berada bisa sehat, tetap ceria dan tentunya sama semangat banget di belajarnya. Nah, sebelum kita lanjut ke
video pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa di-subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan aktivitas dan terbaru dari channel Winter Online. Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran IPAS untuk kelas 6 kurikulum merdeka. Yaitu kita akan sama-sama belajar di bab 1 bagaimana tubuh kita bergerak di bagian topik A, rangka, sendi dan otot adalah aktor di balik bentuk tubuh kita. Nah, pembelajaran kita kali ini ada di halaman 1 sampai halaman 9 di buku kalian. Kalau di buku kalian ada di halaman 20. Bisa dibuka dulu halaman 20. Kalau di sini 1 sampai 9 ya. Sudah bisa dilihat? Ya. Kita lanjut. Apakah Anda sudah siap? Kalau sudah siap, kita langsung saja dimulai pembahasannya. Kita baik-baik ya. Yuk kita baca percakapan teman kita. Lihat, ular di daun itu berpindah ke daun yang masih utuh. Wah, betul. Dia makan daun yang baru. Dia berjalan menggelikan. Anak-anak semua, bab 1, bagaimana tubuh kita bergerak ini, kalian akan berpikir apa yang membuat kalian bisa bergerak, apa yang membuat kita terbentuk kerangka dalam tubuh. Nah, setiap ujung tulang dihubungkan oleh yang namanya sendi. Sendi ini membuat beberapa saluran tulang di tubuh kita dapat dibentuk dan diputar bergantung pada jenisnya. Nah, agar kalian semakin memahami bagaimana tulang, sendi dan otot bekerja, lakukan aktivitas berikut. Nah, pada bagian akhir mencoba ini membuat replika tangan, ini kalian akan membuat bersama guru untuk melakukan kalian di sekolah ya, karena alat dan bahan nanti akan disediakan oleh guru maupun Itu nanti caranya membuat di sini ada beberapa pertanyaan. replika tangan. Iya. Melakukan percobaan, yuk kita. Ini tadi adalah materi tentang apa anak-anak? Terus apa lagi? Rangka, terus otot. Yang pertama tadi adalah rangka, terus otot, terus yang sendi. Coba, ada nggak yang tahu macam-macam sendi tadi ada berapa? Yo, 1. Sendi putar, sendi ketek, sendi pelana, sendi engser, sendi kuluk, Terus. sendi peluru. Baik. Seandainya kalau kita itu tidak punya sendi, yo apa yang terjadi? Boleh angkat tangan. Boleh angkat tangan. Yang bisa jawab boleh angkat tangan. Kalau kita tidak mempunyai sendi, bayangkan kalau seandainya tubuh kita itu tidak mempunyai sendi, apa yang terjadi? Boleh. Tubuh akan terasa kaku. Tidak bisa bergerak. Tidak bisa bergerak. Benar orang Mas Salib? Kenapa? Karena sendi itu adalah alat gerak. Boleh ya? Ya. Jadi sendi itu termasuk alat gerak. Kalau kita tidak mempunyai sendi, kita pasti tidak bisa bergerak. Otot adalah alat gerak aktif. Kenapa sih otot itu bisa disebut alat gerak aktif? Kenapa? Ayo, yang lainnya. Boleh tunjuk jari. Kenapa? Untuk menggerakkan organ tubuh. Ya. Kasih jempol ya Mbak Arini ya. Kasih jempol. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Good job. Lanjut, saraf. Sekarang, apa itu saraf? Bisa Mas Adam? Apa? Ya? Sistem saraf adalah sistem yang mengatur dan mengabaikan semua aktivitas tubuh. Iya.
Bahwa saraf itu yang mengatur dan mengendalikan. Yang menyuruh saraf itu siapa? Otak, benar. Baik, kasih jempol lagi. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol, ada 3 anak tadi yang bisa menjawab. Yang pertama siapa? Terus sama Sally ya? Sally. Dikasih bintang ya. Dapat bintang cinta ini dari Bu Guru. Bukan bintang siapa namanya? Satu siapa? Tepuk tangan buat mereka bertiga. Baik, kita lanjut. Nanti kamu akan membuat atau membentuk kelompok, di mana kelompok nanti akan diberikan LKPD sama tugasnya yaitu membuat replika tangan. Nanti Bu Guru berikan cara membuat replika tangan dan LKPD untuk setiap kelompok. Sekarang Bu Guru akan membentuk 5 kelompok. Jadi nanti kelompoknya, karena di sini ada 18 anak, Bu Guru akan membentuk 5 kelompok, berarti satu kelompok ada yang 4 anak, ada yang 3 anak. Baik, dari pojok sini Mas Adam. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yo. Yang keras dah. Ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ya. Jadi silakan yang tadi nomor 1 bisa ke sini. Setelah kamu membuat replika tangan, kamu menjawab pakai itu dulu. Habis itu kamu menyimpulkan ini. Bisa sih? Bisa. Boleh dicatat dulu juga nggak apa-apa. Terus, Ceneng, sudah selesai. 10, 9, 8, 6. Itu sudah selesai. 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Sekarang boleh duduk. Ya, boleh duduk di tempatnya masing-masing. Duduk di sini aja nggak apa-apa. Yang penting kamu bisa lihat depan. Yang nyaman. Yuk, yuk sini. Nggak apa-apa. Ya sini. Pun seadanya 1, 2, 3, 4 salah satunya atau salah semua. Mana? Dah. Yang lainnya ada tambahan? Baik, tepuk tangan buat kelompok 3. Boleh kembali ke tempat. Baik, bisa dilanjutkan nanti lagi ya. Kita langsung ke materi berikutnya. Anak-anak, nanti setelah ini diskusi selesai, kita langsung akan mengerjakan asesmen. Tapi sebelumnya, kita akan ice breaking dulu, biar nggak sepanen. Coba semuanya boleh berdiri. Boleh berdiri mencari tempat yang nyaman. Jangan susuan. Semuanya mengikuti apa yang, iya, senam. Boleh di depan, boleh di tengah. Boleh di tengah. Yo.
duduk kembali. Sekarang Bu Guru akan menyimpulkan tentang kegiatan pada kali ini ya, pembelajaran pada hari ini. Bahwa hari ini kita sudah belajar tentang apa tadi? Belajar tentang rangka, sendi, dan otot. Nah, untuk dapat bergerak dan melakukan aktivitas sehari-hari, tubuh kita itu dilengkapi dengan sistem gerak yang terdiri atas apa tadi? Kerangka, terus otot, dan sistem saraf. Nah, kerangka manusia tersusun atas tulang. Antara tulang yang satu dengan tulang yang lain dihubungkan oleh bagian yang disebut dengan sendi. Nah, berdasarkan jenis geraknya, sendi di dalam tubuh dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama sinartrosis, kemudian yang kedua adalah amfiartrosis atau sendi kaku, yaitu sendi yang memungkinkan pergerakan walau sifatnya terbatas. Contohnya sendi pada ruang tulang belakang dan simfisis pubis pada pinggul. Kemudian yang ketiga adalah diartrosis atau sendi gerak atau dikenal dengan sendi sinovial, yaitu sendi yang memiliki cairan sinovial sebagai pelumas sehingga sendi dapat digerakkan. Contohnya sendi pada bahu dan lutut. Selanjutnya, kerangka merupakan alat gerak pasif. Nah, bagian tubuh dapat bergerak karena terdapat otot yang merupakan alat gerak aktif. Di dalam tubuh manusia terdapat 3 jenis otot, yaitu yang pertama adalah otot polos yang merupakan jaringan yang terbentuk oleh sel-sel yang bentuknya seperti gelondong dengan bagian ujung meruncing. Kemudian mekanisme kerja otot polos ini digerakkan oleh sistem saraf yang bersifat otomatis. Otot jantung, sel otot jantung memiliki garis-garis terang dan gelap yang disebut apa anak? Luri. Ya, bentuknya silindris, memanjang dengan satu inti sel di tengah, jadi bentuknya mirip otot polos, namun memiliki warna seperti otot rangka, otot lurik. Otot jantung dikendalikan oleh sistem saraf otomatis. Yang terakhir adalah otot lurik. Otot lurik ini memiliki garis-garis terang dan gelap, bentuknya silindris memanjang. Otot ini bekerja atas kesadaran otak. Nah, demikian kesimpulan yang kita dapatkan hari ini. Kemudian anak-anak hari ini kalian mengerjakan soal evaluasi. Soalnya ada 10, yang 5 adalah pilihan ganda, dan yang 5 lagi esai. Waktunya 10 menit. 1. Jangan lupa diberi nama. Waktunya 10 menit. Untuk soal evaluasi pada hari ini, alhamdulillah tidak ada yang nilainya kurang dari 70, sehingga hari ini tidak ada premedi. Kemudian Bu Guru mau menyampaikan untuk kegiatan yang akan datang. Kita akan belajar tentang penyakit yang menyerang sistem gerak pada manusia. Selanjutnya Bu Guru mau bertanya ini, nomor 1, bagaimana, bagian mana dari materi yang kalian rasa paling sulit tadi? Ada tidak?
Apa? Oh, pada saat membuat replika. Kenapa? Karena waktunya yang begitu singkat ya. Baik. Kemudian, bagaimana perasaan setelah mengikuti pelajaran hari ini? Senang. Kenapa senang? Iya, karena bisa membuat replika tangan. Selanjutnya, apa sih manfaat yang kamu peroleh setelah mempelajari materi ini? Apa manfaatnya? Mengetahui. Boleh tunjuk jari dulu yuk, Mas Yoga dulu. Mengetahui organ tubuh. Yang lainnya? Ya, ya, mengetahui bagaimana tubuh kita bergerak. Ada lagi? Ya, baik, bisa mengetahui apa itu sih rangka, otot, dan sendi. Baiklah, setelah pembelajaran kita lalui dengan senang hari ini tentunya ya, kalian boleh istirahat. Tapi sebelum istirahat, kita menyanyikan lagu daerah dulu. Apa ya kira-kira? Butet ya. Baik, kamu duduk nggak apa-apa. Yuk, 1, 2, 3. Darurat ale butet idoke doke doke idoke doke doke idoke doke doke idoke doke doke. Baik, terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam Bu Is. Gimana tadi perasaannya setelah melaksanakan pembelajaran? Alhamdulillah, saya senang sekali ketika melihat anak-anak itu antusias ketika membuat produk tadi. Terus perasaannya ketika kan ada supervisor itu di kelas, perasaannya gimana Bu Ika? Lumayan nervous, yang biasanya kita tidak kaku itu jadi kaku sampai ke peserta didiknya juga, tidak hanya di saya. Oh iya, pengaruh ya Bu? Sangat mempengaruhi. Coba Bu Ika ceritakan kembali apa yang Ibu laksanakan pembelajaran tadi di kelas. Tadi ketika pembelajaran itu kan anak-anak begitu antusias ya ketika melihat video, tapi menghendaki yang lain, yaitu listriknya padam, tiba-tiba begitu pet kan anak langsung jadi buyar ya. Kemudian yang kedua itu manajemen waktu. Ketika berkelompok itu anak membuat replika tangan itu nggak langsung tidak selesai dengan waktu yang sudah saya tentukan. Jadi anak itu ada yang belum selesai sampai dengan waktu yang sudah ditentukan. Oh iya, berarti tadi ketika anak membuat replika tangan itu hambatannya dari siswa ya Bu ya. Menurut Bu Ika, hambatan itu bisa terjadi karena apa? Menurut saya pembagian kelompok atau pembagian tugasnya itu tidak efektif, sehingga ada salah satu kelompok itu ada yang bekerja, ada yang tidak sama sekali. Gitu ya. Terkait hambatan tersebut Bu Ika, kira-kira untuk mengurangi hambatan itu punya solusi apa? Kalau mengenai listrik padam itu kami sekolahan harus menyediakan genset. Kemudian kalau untuk manajemen waktu tentang anak yang tidak selesai dalam pengerjaan produk, itu saya harus mendampingi lebih intensif lagi terhadap siswa. Kemudian kapan Bu Ika akan mulai menindaklanjuti atau rencana tadi Bu Ika?
Kalau saya sih berencana besok pembelajaran berikutnya langsung menyediakan itu semua. Oh iya, Bu Ika, berarti apa yang tadi Bu Ika sampaikan itu sudah sesuai dengan hampir sama dengan yang saya catat ya Bu Ika ya. Ya, baik Bu Ika, terima kasih sekali atas waktunya. Kiranya dari saya pertanyaan cukup. Semoga kedepannya Bu Ika dapat menyelesaikan hambatan-hambatan yang tadi hambatan yang dialami oleh Bu Ika, kemudian kedepannya pembelajarannya lebih baik lagi. Sekian dari saya Bu Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan.